alasannya, asal kamu dan alasan kenapa kamu melamar pekerjaan di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Dewi Murtasya Zulha. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya berasal dari Kota Pandeglang, Provinsi Banten, dan alasan saya melamar pekerjaan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Anda butuh pegawai dan saya butuh pekerjaan. Wow! Di sini saya mau kamu untuk membaca terlebih dahulu peraturan-peraturan yang disiapkan untuk para karyawan ini. Silakan. Maaf, saya mau bertanya tentang semua poin-poin ini kepada Anda. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengenai tata tertib karyawan di perusahaan ini. Yang pertama, datang tepat waktu, maksimal 15 menit setelah waktu yang ditentukan. Kita di sini mulai bekerja pada jam 9, pada pukul 9 pagi. Apabila kamu masuk ke sini pukul 9 lewat 16 menit, kamu keluar. Kamu boleh masuk, tapi saya akan memotong gaji kamu selama seminggu. Paham? Baik. Kemudian dilarang malas-malasan. Ketika kamu berada di kantor saya, di perusahaan saya, kamu sepenuhnya harus bekerja. Jangan bermalas-malasan atau apalagi bermain-main dan berleha-leha. Oh, saya tidak suka. Kemudian apabila kamu hendak izin, ada keperluan apapun itu, kamu harus menyertakan buktinya kepada saya, bukti kegiatan tersebut atau surat yang dikeluarkan ketika kamu mau mengikuti kegiatan tersebut. Dan apabila kamu sakit, kamu juga harus menyertakan buktinya, bukti surat dari dokter atau bukti ketika kamu sedang di rumah sakit. Tapi sebetulnya surat dari dokter saja tidak cukup. Saya mau kamu tetap bekerja walaupun kamu sedang pilek, batuk atau pusing. Kamu hanya diberikan waktu istirahat tambahan saja, tapi kamu tetap masuk kerja. Selama infusan tidak tertancap di tanganmu, saya tidak akan mengizinkan kamu izin sakit. Paham? Karena kehadiran itu sangat berpengaruh terhadap gaji kamu. Ya. Oh ya, untuk perizinan ataupun sakit ini saya memberi batas maksimal yaitu 3 kali izin. Apabila 4 kali kamu izin lagi, saya akan langsung mengeluarkan kamu dari perusahaan ini. Kemudian mengerjakan tugas sesuai ketentuan. Apa yang harus kamu kerjakan, itu yang kamu kerjakan. Jangan mengerjakan hal lain yang tidak berguna, yang tidak ada kaitannya dengan tugas kamu. Kemudian jangan melemparkan tugas kamu kepada orang lain atau menerima lemparan dari tugas orang lain. Apabila ada orang lain yang mau melemparkan tugasnya kepada kamu, laporkan saja kepada saya. Berpakaian rapi, sopan, dan keren. Kemudian di sini juga dilarang mencuri. Dan yang terakhir adalah dilarang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Oke, sudah paham? Saya harap kamu bisa memahaminya. Saya mau kamu menyelesaikan tugas yang saya berikan. Saya akan ambil tugas yang diberikan. Aku bisa Ibu jelaskan lagi tidak? Aku tuh Oke. Saya akan jelaskan satu persatu kembali. Yang pertama, video itu harus landscape. Lagi kamu tidak boleh membuat video promosi dalam bentuk potret, tapi harus landscape, ingat itu ya. Kemudian kamu buat video promosi tersebut sekreatif dan semenarik mungkin. Harus jelas dari segi penampilan maupun suara, jangan ada suara yang tidak terdengar atau suara yang tidak jelas. Kemudian gambar-gambarnya juga kamu harus buat jelas, dan apalagi membuat kesalahpahaman itu tidak diperbolehkan. Saya akan memeriksa video yang kamu buat pada hari Minggu, dan kamu harus menyelesaikan tugas ini setiap minggu mulai dari sekarang. Kemudian peraturannya lagi adalah video itu harus minimal berdurasi 5 menit atau dan maksimal 10 menit. Tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang saya ucapkan tadi. Setiap video kamu harus memunculkan keunikannya masing-masing, dan konsep atau tema dari video tersebut harus yang fresh. Kamu harus menggunakan tema dan konsep yang fresh dan tidak itu-itu aja. Saya tidak suka kalau video promosinya itu
konsep dan temanya sama seperti video yang pernah kamu buat. Dan apalagi tidak ada keunikannya tersendiri, saya tidak suka. Kemudian dalam video juga kamu harus membuat editingnya begitu mulus karena tampilannya harus jelas. Kemudian keunikannya juga harus keluar dan temanya harus fresh. Editingnya juga harus kamu buat maksimal, buat semaksimal mungkin sehingga penyuntingannya itu tidak terlalu terlihat sepele seperti itu. Paham? Maksud saya, video yang kamu buat itu harus diedit dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan, sehingga hasil editannya itu mulus dan rapi. Jangan ada yang setengah-setengah atau gambarnya nge-crack atau ada latar belakangnya yang terlihat mungkin. Lalu dalam penyampaian video tersebut kamu harus menggunakan bahasa baku. Jangan seperti orang curhat. Jangan seperti ketika orang video call atau teleponan dengan orang lain. Kamu harus buat videonya dengan bahasa yang baku, mudah dimengerti dan jelas, serta tidak bertele-tele, sehingga bisa menyampaikan informasi kepada audiens dengan lebih matang dan sempurna, agar mereka tidak kebingungan nantinya. Bisa dipahami? Baik, karena sudah selesai dari apa yang saya bacakan di sini ya, saya sudah memberitahu kamu lebih detail lagi. Sekarang saya harap kamu bisa diandalkan untuk membuat video promosi tersebut, dan video tersebut harus kamu kumpulkan kepada saya setiap hari Minggu. Apabila saya melihat kekurangan atau sesuatu yang membuat saya tidak puas, kamu harus mengulanginya lagi, dan di minggu berikutnya kamu membuat 2 video. Paham? Ini akibatnya kamu berleha-leha dan bermalas-malasan di perusahaan saya. Awalnya saya hanya ingin memberi kamu tugas sekali saja, namun karena kamu sudah membuat saya kesal, jadi saya memberikan tugas ini permanen kepada kamu sampai kontrak kamu kerja di sini itu habis. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.